Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mohon maaf, ini tadi pagi suami mengisi di Jombor dan suami mengira panitia menjemput gitu loh, karena memang biasanya saya kalau ngisi kajian offline baik di daerah selatan di Masjid Firdaus atau daerah utara biasanya dijemput panitia. Jadi suami mengira oh mungkin istriku udah berangkat gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi saya tadi menunggu suami dulu, beliau sudah datang, langsung saya siap masuk mobil berangkat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat ini, hari yang mulia di mana matahari terbit di hari Jumat adalah yang terbaik, dan di hari Jumat ini hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga banyak-banyak berdoa. Karena di hari Jumat ini ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada satu waktu di mana setiap diri kita yang berdoa memohon kepada Allah maka Allah ijabah. Semoga kita semuanya yang hadir di kajian pagi hari ini senantiasa Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, dan semoga Allah kabulkan, Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, senang bisa berjumpa dengan wajah-wajah baru. Biasanya kalau kajian offline itu kajian di mana saya biasa berjumpa dengan ibu-ibu yang itu-itu aja ya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu full alhamdulillah, dan Jumat alhamdulillah ada waktu, dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang terpancar dari wajahnya salihah, Masya Allah, ibu-ibu yang saya lihat Masya Allah, ibu-ibu yang berbakti kepada suaminya, dan saya berdoa semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi wanita-wanita salihah. Amin. Allahumma amin. Baik, saya izin bertanya dulu karena ini baru pertama kali saya berjumpa dengan ibu-ibu yang usianya 40 tahun dan 40 tahun ke atas. Yang sudah 40 tahun. Oh, banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Mbak, berapa usianya? Usianya udah pas 40 tahun. Subhanallah. Mbak juga pas 40 tahun. Mbak? Hah? 43. Oh, Masya Allah, ini ada dua saudari kita yang tahun ini pas 40 tahun. Alhamdulillah. Berarti kalau yang pas 40 tahun ya, Masya Allah. Yang kurang dari 40 tahun? Jujur. Berapa Mbak usianya? 37. Yang menjelang usia 40 tahun. Alhamdulillah. Yang 60 tahun coba saya cek dulu. Nah, 60 ke atas. Baik. 1, 2, 3, 4. Subhanallah, banyak. Baik, alhamdulillah wa syukurulillah. Yang ABG? Nggak ada ya ABG ya? Ini dia ABG. Mbak, berapa usianya Ibu? 26, Masya Allah. Alhamdulillah, masih ada yang ABG, masih muda. Usia di dalam Islam itu ibu-ibu, kalau di bawah 30 tahun itu berarti masih muda. Ibu-ibu usianya ustazah, saya usianya 29 tahun 9 bulan 11 hari misal, berarti masih muda ya, walaupun dia sudah mendekati 30 tahun ya. Usia Islam, di dalam Islam subhanallah ibu-ibu, itu dimulai dari usia bayi, dari mulai sabi
Ya, sobi, bayi. Kemudian setelah itu usia anak-anak, ya usia tiflun namanya. Baru kemudian setelah tiflun anak-anak itu syabab. Syabab itu usia-usia di mana seseorang biasanya sudah balik. Kalau perempuan di antara cirinya adalah dia mendapatkan menstruasi. Berarti dia sudah jadi pemudi. Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Berarti dia seorang pemuda. Baru nanti setelah bayi, anak-anak, pemuda-pemudi, dewasa. Nah, dewasa itu di usia 40 tahun. Subhanallah. Setelah usia dewasa memasuki namanya usia syuyukha. Apa itu syuyukha? Lansia. Ya, usia sepuh. Itu namanya usia yang sudah tua. Baik, ibu-ibu bawa Al-Quran enggak? Ya, boleh dibuka Al-Qurannya, silahkan. Biar kita tahu fase kehidupan manusia. Surah Al-Mu'min ayat 67, atau Bu di sini Al-Mu'minin nama lainnya adalah Az-Zumar. Al-Ghafir, afwan. Ghafir. Surah Ghafir ayat 67. Silakan dibuka. Surah Ghafir ayat 67. Sudah? Dibaca di mouse bareng-bareng. Surah Ghafir ayat 67. Ghafir 67. Sudah, Bu? Ya, dibaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablugu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Terima kasih ya, semoga apa yang tadi ibu-ibu baca menambah pundi-pundi amal solih kita, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini Allah menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Huwallazi khalaqakum min turab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian Allah ciptakan kita dari setetes mani. Tsumma min 'alaqah. Kemudian Allah ciptakan kita dari segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian Allah keluarkan manusia dari rahim ibunya menjadi seorang anak. Tsumma litablughu ashuddakum. Subhanallah. Kemudian manusia diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada yang ia menemui masa dewasanya, yaitu usia 40 tahun kata ulama. Tsumma litakunu syuyukha. Kemudian ada juga hamba-hamba Allah yang Allah beri usianya panjang. Ada yang usianya 70 tahun, ada yang usianya 90 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Saya pernah berjumpa, Bu, dengan seseorang usianya 110 tahun. Itu masih hidup, subhanallah. Masih diberikan pendengaran yang bagus, masih diberikan penglihatan yang bagus, masih bisa bicara dengan bagus. Dan ketika saya tanya apa resepnya,
ternyata waktu masa mudanya ia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu di masa mudanya benar-benar menjadikan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, mengkaji ceramah-ceramah agama, subhanallah, nanti Allah jaga akal kita. Allah nggak pikunkan kita. Allah jaga penglihatan kita. Allah jaga telinga kita. Allah jaga masa tua kita. Itulah janji Allah. Saat ini tinggal kita yang memilih. Kita mau dijaga nggak masa tua kita? Kalau kita pengen masa tua kita dijaga oleh Allah, gunakan waktu yang Allah berikan di masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minkum may yutawaffa min qabl. Ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah sebelum dia mencapai usia dewasanya, sebelum ia mencapai usia anak-anaknya. Ada yang Allah wafatkan dalam rahim ibunya, ada nggak, Bu? Ada bayi ya, janin usianya baru 5 bulan keguguran ibunya, ya kan? Ada yang merojol ke dunia 1 jam baru di dunia meninggal, ada nggak? Ada. Ada yang subhanallah ya lagi masa-masa muda anak-anaknya, subhanallah, kemudian Allah ambil nyawanya di usia-usia yang dia subhanallah usia 20 tahunan atau usia belasan tahun, ada nggak? Ada. Jadi ada orang-orang yang Allah wafatkan sebelum dia mencapai usia dewasanya. Walitablughu ajalam musamma. Subhanallah. Dan kita semuanya pasti akan menemui yang namanya kematian. Bu, yang namanya kematian itu tidak menunggu sakit. Yang namanya kematian itu enggak harus tua dulu. Subhanallah, kita itu sekarang sedang menunggu giliran. Jadi di dunia ini kita itu menunggu 2 giliran, Bu. Giliran salat dikumandangkan, mendengar azan kemudian kita salat, menunggu waktu salat, dan giliran menunggu waktu dipanggil oleh Allah untuk kembali. Dah, cuman 2 itu. Tugas kita di dunia mempersiapkan untuk hari yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Subhanallah, baru kemarin Allah Azza wa Jalla berikan kabar kepada kami, ada ibu-ibu usianya nggak sepuh, belum 50 tahun, baru kemarin umroh, ya Agustus kemarin. Beliau masih sehat walafiat, semoga Allah merahmati beliau. Pulang dari umroh, ya beliau sakit, ibu sakit, kemudian langsung parah sakitnya. Kemarin pekan kemarin Allah ambil nyawanya. Padahal usianya belum 50 tahun. Masih punya anak-anak kecil. Mungkin usianya beliau sekitar 39 gitu. Belum 40 aja belum. Anaknya tuh yang masih kecil usia 3 tahunan. Ya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Subhanallah. Kalau Allah berkehendak, maka siapapun pasti akan meninggal dunia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan. Kapanpun Allah panggil, kita harus sudah siap. Dan jangan menyia-nyiakan modal hidup kita, yaitu waktu. Kita benar-benar menggunakan waktu yang Allah berikan untuk beramal salih. Sampai nanti kalau usianya ibu-ibu menjelang 40 tahun atau sudah 40 tahun, maka mulai kita giatkan lagi amal solih kita. Coba dibuka sekarang surah Al-Ahqaf. Ayat 15. Semuanya dibuka Al-Ahqaf ayat 15. Yang belum bawa mushaf boleh pakai HP, ada aplikasi Al-Quran, boleh dipakai. Al-Ahqaf. Sudah? Baik. Dibaca ibu-ibu, silakan. Ta'awud terlebih dahulu. Ayat 15. Sudah? Mari kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, terima kasih, jazakunallahu khairah. Dalam surah Al-Ahqaf, ibu-ibu, ayat 15 ini kita bisa belajar banyak sekali pelajaran. Di antaranya apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kita itu ibu-ibu diwasiatkan, dipesankan oleh Allah, diberi pesan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalau kita statusnya belum menikah, perempuan ibu, maka baktinya orang tua harus didahulukan. Berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan. Tapi kalau kita sudah menikah, maka baktinya kita kepada suami kita harus kita dahulukan, ya. Dan alangkah lebih baik, subhanallah, kalau suami kita pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya agar suami kita juga berbuat baik kepada ibu bapak kita? Caranya kita memuliakan mertua kita. Masya Allah, suami istri itu bu, kalau dua-duanya tahu tanggung jawab masing-masing, kalau dua-duanya tahu antara kewajiban dan hak, maka walaupun sudah menikah, mereka akan menjadi anak-anak yang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya suaminya salih, dia akan mengatakan, bu, ayo kita tengok mertua kita. Kata suami, istrinya pun demikian, ayo pak, ayo ya, kita tengok mertua kita tengok ibu bapaknya. Dan semuanya disalihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Subhanallah, ternyata hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dulu kita waktu di rahim ibu kita bu, subhanallah, kita selalu dibawa kemana-mana. Nggak ada ceritanya ibu hamil sudah besar, usia kehamilannya sudah 9 bulan, tiba-tiba dia bilang tolong nitip bayiku sebentar, ya janinku sebentar. Nggak ada kan bu? Dibawa terus kemana-mana. Itulah kasih sayang seorang ibu, subhanallah. Hamalatu ummuhu wahna wa wada'at, hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha, subhanallah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ibunya pun menyusui anaknya, subhanallah. Orang bu, dari hamil itu kita biasanya, apalagi kita sekarang sudah punya anak, kita bisa merasakan sungguh ibu kita itu dulu benar-benar perjuangannya luar biasa ketika mereka mengandung kita. Ya, dari mulai mohon maaf hamil trimester pertama keadaannya sudah nggak karuan, ya kan? Makan ndak doyan, apa-apa muntah. Kemudian apalagi sudah di akhir trimester,
Dan dia kalaupun tidur berbaring, orang hamil tuh ngap nggak Bu? Ngap. Ke kanan juga nggak nyaman. Ada nggak orang hamil tengkurap? Nggak ada ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu, subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan hatta idza balagha asyudda. Hatta Bu, hatta itu dalam bahasa Arab itu artinya sampai. Sampai ketika usia dia balagha. Balagha itu kata orang Arab, balagha itu sebentar lagi sampai. Asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Lihat Bu, kata Allah sampai ketika dia usianya arba'in. Arba'in itu diterjemahkan bisa kurang dari 40, 439 itu sudah masuk arba'in, atau lebih dari 40 itu sudah masuk arba'in juga. Ibu-ibu pernah nggak ngaji kitab namanya Hadis Arba'in Nawawi? Pernah? Ada kajian saya kitab Hadis Arba'in Nawawi itu kemarin baru selesai di Masjid Mutiin setiap Selasa, pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4 sudah selesai. Alhamdulillah, ternyata jumlah hadisnya bukan 40. Jumlah hadisnya 42. Ya. Berarti ini menunjukkan arba'in bisa dipakai sampai bilangan 42 bilangan. Hatta arba'ina sana. Ya. Qala, maka seorang hamba dia berkata, Rabbi. Di sini ibu-ibu, orang yang sudah usianya 40 tahun dia tahu diri. Rabbi. Di sini bukan menunjukkan, dia bukan bilang wahai ilahi, tapi wahai Rabbi. Artinya kalau dalam kitab akidah itu namanya tauhid rububiyah. Dia paham bahwa Allah yang menciptakannya, ya. Maka dia mengatakan Rabbi, auzi'ni. Lihat Bu, ini doa tolong dicatat. Ibu-ibu yang usianya 40 tahun lebih atau 60 tahun lebih atau mau 40, dihafal doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukkanlah diriku, berikanlah saya hidayah, petunjuk. Sudah mulai dia ingat kayaknya 40 tahun ini saya sudah lama hidup di dunia. Mulai yang tadinya awalnya nggak pernah duduk di majelis ilmu, mulai dia berkata, ya Allah sakjane di dunia ini yang dicari apa, gitu ya Bu ya, yang dikejar-kejar apa. Subhanallah Bu, percayalah, dunia ini kesenangannya semu. Dunia ini kalau sudah dimiliki, ibu pengen sesuatu dari dunia Allah sudah kasih, itu kira-kira ibu senangnya lama atau sebentar? Sebentar atau lama? Sebentar. Habis itu bosan, ya kan? Dan dunia ini sifatnya subhanallah, dia tidak akan puas. Punya ini pengen punya yang lagi, gitu kan? Bu, saya izin share. Jadi ada teman kami alhamdulillah ada teman dari Jakarta itu ke Jogja, pengen apa Bu? Pengen naik delman. Jadi teman kami itu biasa, karena beliau punya travel, jadi beliau biasa naik pesawat, katanya sudah pernah. Oh rasanya kayak gitu-gitu aja gitu. Malah deg-degan kalau udah di atas pesawat gitu, terus oleng gitu, ada ada turbulence atau ada sesuatu yang menegangkan tuh malah medeni katanya. Naik ini yang kapal laut sudah pernah. Naik jet pribadi ya punya kawannya juga sudah pernah. Dia bilang rasanya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Yang pengen saya rasa itu naik delman katanya. Ya begitulah dunia, begitulah manusia. Ibu yang belum pernah naik pesawat pengen tahu cara naik pesawat kayak apa toh rasanya gitu ya Bu ya. Nanti Allah sudah kasih naik pesawat, sudah turun dari pesawat, oh mung rasanya cuman kayak gitu ya Bu ya. Jadi itulah dunia, subhanallah. Maka di sini dikatakan Rabbi auzi'ni, orang kalau sudah merasakan semua yang ada di dunia ini, dia akan mengatakan, ya Allah sudah deh, cukup bagi hamba ya Allah. Sekarang tunjukkan kepada hamba jalan agar hamba menjadi hambamu yang taat. Subhanallah. Tunjukkanlah aku pertama an ashkura. Nih Bu, orang kalau sudah mulai sepuh, dan ibu-ibu tahu nggak apa ciri-cirinya orang itu udah mulai sepuh? Saya belum tanya lagi ibu-ibu. Mana ibu-ibu yang tadi usia 60? Bu, apa Bu? Biasanya apa yang terjadi dengan ibu? Menopause. Oke. Terus apa lagi? Ayo usia-usia sepuh tuh biasanya apa?
ubanan. Ya, matanya mulai begini nih, mulai kacamatanya ya. Mulai begini kan Bu kalau kacamatanya. Iki sopo gitu ya, nggak kelihatan. Blaur bahasanya ya. Blaur ya Bu ya? Oh. Oh iya. Tapi nggak jelas ya Bu ya, melihat tidak seperti waktu muda gitu kan? Kecuali kalau pakai kacamata baru jelas ya. Kalau pas nggak pakai kacamata blauran gitu ya. Ini juga berarti saya kayaknya udah sepuh ini ya. Mohon maaf ya Bu, biasanya orang sepuh itu mohon maaf pendengarannya berkurang. B yang kedua budek. Ya kan? Makanya kalau sama orang sepuh tuh kita itu sabar, deketin telinganya ke orang yang misalnya ada orang sepuh kita ngobrol ya, terus kita deketin. Jangan kita bentak-bentak. Karena memang sudah sepuh, jadi mohon maaf pendengarannya kurang. Terus biasanya orang sepuh itu apa? Mohon maaf sekali. Biasanya kartu BPJS-nya mulai dipakai. Ya BPJS-an ya. Yang tadinya nggak pernah sakit, mulai mohon maaf lagi bengekkan. Ya, B yang keberapa itu? Keempat ya. Kemudian apa lagi biasanya orang sepuh? Batuk-batuk. Gitu kan? Apa lagi, Bu? Giginya tanggal, baperan. Ya Allah, kok anakku kayak gitu? Padahal ya anaknya biasa aja, nangis. Itu orang sepuh kan? Baperan, subhanallah. Jadi kalau ibu sudah ada tanda-tanda begini, apalagi kalau kemana-mana bukan lagi pewangi yang dibawa, karena memang nggak boleh perempuan itu semprot yang dibawa balsem, karena sering pusing kepalanya. Hirup balsem lega, masya Allah. Jadi itu diantara tanda-tanda kalau kita sudah seperti itu berarti kita sudah sepuh. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan husnul khotimah, agar kita tenang di masa tua kita? Maka yang perlu kita lakukan kata Allah Azza wa Jalla, an ashkura ni'mataka allati, kita ingat semua yang Allah telah berikan dari nikmat harus kita syukuri. Bu, pengen ndak punya jiwa yang ayem, tentrem, loh jinaweh apa bahasa Jawa nih? Tentrem ya Bu ya? Pengen? Kuncinya ada di ridho dengan pemberian Allah. Tuh. Mensyukuri apa yang Allah kasih. Dah. Itu kuncinya. Kalau kita tuh bersyukur Bu, kita itu subhanallah akan diawet mudahkan oleh Allah. Walaupun usianya sudah 50 tahun, orang yang biasanya bersyukur itu kelihatan awet nom. Tapi mohon maaf sekali, orang yang biasanya sambatan, tahu Bu sambatan? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit jadi banyak ngeluh, apa-apa dikeluhkan. Mohon maaf, biasanya kesehatannya pun terganggu. Ya, dan dia sedikit lebih tua. Iya enggak Bu Ibu? Cek coba ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu termasuk ke suami ngomel-ngomel terus, suaminya bawa uang sekian, tanggal muda kok segini gitu ya, berarti kita belum bersyukur ya. Alhamdulillah, semoga apa yang diberi Allah berikan keberkahan ya. Jadi yang pertama kuncinya tadi bersyukur, nerimo. Orang-orang zaman dahulu ibu-ibu subhanallah usianya panjang-panjang nggak? Simbah-mbah itu panjang-panjang, itu kira-kira resepnya nopo? Nerimo. Orang-orang zaman dulu itu simple ya. Ada apa-apa, Mbah niki, saya masih punya Mbah orang Gunung Kidul. Itu masya Allah, beliau biasa bilang begini, ya wis rapopo. Jadi ternyata saya bilang, oh iya ya, ternyata ya wis rapopo ki obat. Ya nggak Bu? Ibu-ibu kalau dengar apa, ya wis rapopo, itu masya Allah legowo. Dan kita memang harus begitu. Jadi ibu-ibu kalau suaminya bilang, Bu, saya mau nikah lagi, ya wes rapopo. Ojo gitu ya. Aduh itu berat gitu ya. Enggak ya Bu ya. Kalau misalnya ya wis rapopo, ojo Pak gitu. Hati-hati ibu-ibu yang biasanya usianya 38 paling suaminya 42 gitu ya. Itu biasanya kalau umur-umur segitu tuh beger kedua. Ya, jaga suaminya baik-baik. Masya Allah. Iya betul. Lagi beger-begernya ya Bu ya. Lagi lucu-lucunya masya Allah. Baik, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Lihat, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak dan kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Wa an a'mala salihan tarda. Yang kedua, ibu-ibu kalau usianya sudah di
atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun, mohon maaf 39 gitu, harus memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Amal soleh yang Allah ridai. Amal soleh yang Allah ridai yang seperti apa? Yang ikhlas, hanya ditunjukkan niatnya untuk Allah, dan amal soleh yang mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh yang Allah ridhai. Kalau amal solehnya ibu-ibu sudah ada syarat ini, syarat ikhlas murni hanya untuk Allah, ikut petunjuknya Rasulullah, diterima amal soleh ibu. Ya. Nah, untuk kita mengerjakan amal soleh yang diterima di sisi Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berilmu, kecuali kita harus sering-sering datang ke majelis ilmu. Ya. Yang ketiga, kalau kita sudah mulai usia 40 tahun, kita banyak-banyak berdoa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Doanya gampang, simple, Bu. Rabbi habli minas salihin. Hafal? Alhamdulillah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang salih. Bu, kalau sekarang ibu-ibu ndremimil, tahu ndremimil enggak? Selalu mengucapkan, berdoa minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, demi Allah, maka Allah akan berikan kepada anak-anak kita kelak suatu hari di mana mulut mereka berdoa meminta kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita itu diberikan senjata oleh Allah. Apa senjatanya? Di antaranya adalah mendoakan anak-anak kita. Hati-hati, jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Daripada mendoakan keburukan, mending mendoakan kebaikan. Siapa di sini, Cung, yang punya anak laki-laki? Wah, Masya Allah. Tingkahnya anak laki-laki sama anak perempuan tuh beda napa sami, Bu? Beda banget ya. Anak laki-laki itu kadang bikin kita ngelus dada ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, manjat-manjat gitu ya, astagfirullah. Itu ternyata kalau ibu-ibu mereka aktifnya luar biasa tuh, kita harusnya setiap kali mereka yang luar biasa itu kita harusnya memperbanyak doa. Rabbi habli minas salihin. Betul, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Dan biasanya, mohon maaf, saya mau tanya ke ibu-ibu yang sudah sepuh. Ibu punya anak 1, 2, 3, 4, 5. Anaknya tuh ada di antara, kan namanya anak itu enggak, subhanallah, terkadang ujian dari Allah, ya kan? Ada yang Allah berikan soli semua. Ada yang satu, Masya Allah, beda sama kakak adiknya, ya Bu ya? Itu biasanya itu anak yang model begitu selalu diingat gak sama ibu? Selalu. Jumat doa lagi, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, solihkanlah Ahmad misalnya, solihkanlah Bagus dan Bagus misalnya namanya. Solihkanlah siapa, disebut terus. Dan ibu hikmahnya, kenapa Allah jadikan si anak itu subhanallah tingkah polanya luar biasa, biar kita banyak mendoa, biar kita minta sama Allah banyak doain, subhanallah. Dan kita tahu ibu-ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak-anak kecuali kita minta agar Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang salih dan salihah. Amin. Terakhir, inni tubtu ilaika. Orang yang sudah usianya 40 tahun itu harus banyak-banyak bertaubat. Tua-tua apa Bu bahasanya Bu? Tua-tua keladi, makin tua. Itu artinya apa tuh Bu? Nah, ada orang itu yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, subhanallah. Jadinya apa?
semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang-orang beriman makin tua makin banyak ibadah. Makin tua makin ingat bau tanah, ya kan? Makin tua kita harusnya lebih banyak beristighfar di waktu sahur. Makin tua kita harusnya lebih banyak beristighfar. Makin tua kita harusnya lebih banyak baca Al-Qur'an. Karena kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Kalau ada orang tua semakin menjadi-jadi malah suka drama Korea kayak anak muda. Ya misal, karena anaknya suka drama Korea, ibunya yang sudah sepuh ikut-ikutan. Oh ternyata artisnya ganteng-ganteng toh gitu ya. Nah, kalau demikian yang paling ngeri diwafatkan pas nonton drama Korea. Naudzubillah summa naudzubillah. Loh, ada Bu, naudzubillah min dalik. Ibu pernah lihat nggak ada orang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baca Al-Quran? Ada. Kenapa? Karena memang sukanya baca Al-Quran. Ada orang subhanallah kemarin Bu, terakhir sukanya azan subuh. Ya, ini jamaah kami waktu kemarin terakhir pemberangkatan Agustus itu ada yang Allah wafatkan di kota Nabi, di Madinah. Saya waktu beliau meninggalnya bisa ibu bayangkan di hari Jumat, ya waktu asar, tepat di kota Madinah Allah wafatkan, subhanallah. Waktu saya mendengar bapak itu meninggal dunia, kondisinya waktu itu saya ada di Madinah dan saya bertanya-tanya, ya Allah, amal solih apa yang beliau sembunyikan antara beliau dengan engkau wahai Rabbku? Kok sampai Allah menghadiahkan di penghujung hidupnya akhir hidup yang baik? Ya subhanallah. Meninggal di kota Nabi itu indah Bu. Meninggal di kota Nabi itu dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya belum bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Subhanallah, jelang beberapa waktu kami sudah berada di Indonesia. Alhamdulillah Allah kasih kami kesempatan berkunjung ke rumah istri beliau di Magelang. Kita ngobrol-ngobrol, baru istrinya beliau bilang, Bapak itu maksudnya suami beliau. Beliau bilang, Bapak itu kalau subuh beliau pergi ke masjid nggak telat. Ya, beliau azan, sholat gitu ya. Dan itu yang membawa ke penghujung akhir yang baik. Ya, Allahu Akbar. Saya waktu itu sama suami saya nggak banyak bicara, kita sama-sama diam. Subhanallah, ternyata amal ini toh yang mengantarkan bapak ini diberi hadiah oleh Allah meninggal di kota Nabi. Bu, kita boleh mumpung hari Jumat kita berdoa, wahai Rabbku, wafatkanlah kami semua. Saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga yang hadir di majelis ta'lim, apa namanya? Nama saya dipakai-pakai Bu. Majelis Ta'lim Aziza, semoga semuanya diberikan kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita diwafatkan di kota Nabi. Amin, Allahumma amin. Dalam keadaan beriman dan dikubur di pekuburan Baqi bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. Amin, Allahumma amin. Baik, tadi diwanti-wanti sampai 9:30. Mohon maaf ini 9:31 ya, nggak apa-apa. Saya minta 1 menit ya Bu ya. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo pinara kalau pas ibu-ibu ke area Sekarsuli, saya di daerah Sekarsuli dekat pasar Potorono, daerah Berbas Ribit ya, silahkan dengan senang hati. Di rumah juga ada bangunan seperti ini, joglo, alhamdulillah. Monggo pinara, jazakunallahu khairat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di surga Firdaus tertinggi. Dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang usianya belum 40 tahun sebagai prepare tadi, boleh baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh Bu, silahkan ya. Atau kalau dibaca di usia sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, 60, bolehkah? Boleh, silahkan.
Ya, dan doa ini ibu-ibu kalau berdoa itu kita harus mengerti maknanya. Karena ketika kita berdoa mengerti maknanya, maka itu lebih khusyuk. Ya, wallahu taala alam. Baik. Monggo.